Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau buat metode 50, 30 dan 20. Nah, jadi di sini aku buat judulnya dulu ya. Tips dan cara mengatur uang untuk metode 50, 30 dan 20% ya teman-teman. Nah, jadi kenapa aku buat metode ini, karena emang sebelumnya aku itu pakai metode ini. Jadi di sini aku cuman mau nge-share aja sama teman-teman, siapa tahu teman-teman mau coba juga pakai metode ini ya, karena menurut aku metode ini itu gampang. Dan di sini aku tuliskan dulu ya, kondisi dari rumah tangga aku itu adalah 2 orang dewasa dan 1 orang balita ya teman-teman. 1 orang balita. Nah, langsung aja di sini aku buat dulu pendapatannya itu harian ya, dan itu sebesar Rp100.000. Jadi di sini aku mau coba untuk kelola dengan metode 50, 30 dan 20% ya. Metode 50, 30 dan 20%. Nah, yang mana 50% dari pendapatan itu adalah untuk kebutuhan. Ya, yang mana besarnya itu adalah 50.000. Nah, yang 50.000 ini aku gunakan untuk ya 15.000 ataupun berapa persen gitu ya untuk belanja bulanan. Kemudian untuk makan itu juga 15.000 ya. Selanjutnya ada untuk tagihan ya, seperti listrik, air, gas, dan yang lainnya itu sebesar 10.000. Kemudian aku juga sisihkan untuk dana tak terduga. Dana tak terduga ya, aku singkat aja. Dana tak terduga itu sebesar 10.000. Jadi ini total seluruhnya itu ada 50.000 ya teman-teman. Dana tak terduga itu misalnya tiba-tiba itu misalnya ada yang mau kita pakai, cuman itu nggak ada di anggaran, jadi itu kita ambil yang dana tak terduga gitu teman-teman. Kemudian untuk yang 30% nya itu aku kalau biasanya itu kan 30% itu untuk keinginan ya. Kalau untuk
metode biasanya orang-orang pakai, tapi karena di sini aku itu ada cicilan, jadi aku buat yang 30%-nya itu untuk kewajiban ya sebesar 30.000. Nah, di sini aku kelompokkan lagi untuk cicilan itu sebesar 20.000. Kemudian untuk yang lain-lain ya, lain-lain itu bisa tiba-tiba ada undangan ataupun ada untuk sosial ya, kayak wirid gitu. Jadi aku bisa ngambil dari yang lain-lain ini. Dan yang 20% itu aku buat untuk dana tabungan ya teman-teman. 20%-nya itu untuk tabungan, jadi nilainya itu 20.000 ya. Yang pertama aku untuk tabungan akhirat ya. Jadi di sini ada sedekah. Ya, sedekah itu aku budgetin 5.000 per hari. Jangan dilihat dari nominalnya ya, cuman inilah dari kemampuan dan keikhlasan kembali sama kita ya. Ini 5.000. Kemudian ada untuk tabungan dana darurat ya. Darurat itu misalnya ada anggota keluarga itu yang sakit, nah jadi aku ngambilnya dari dana darurat. Nah, selanjutnya aku tabung ya, sisanya aku tabung sebesar 10.000. Nah, tabungan ini bisa untuk tabungan lebaran ataupun tabungan jangka pendek ya, ataupun ada yang ingin dibeli, ataupun tabungan untuk pendidikan gitu. Jadi aku tulis dalam jumlah global aja, untuk ditabung itu 10.000. Nah, jadi ini ya teman-teman, metode dari 50, 30 dan 20. Menurut aku metode ini tuh gampang ya buat kita pemula gitu, karena kita itu langsung bisa membagi dari pendapatannya itu langsung ya, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk kewajiban, 20% untuk tabungan ya. Ini enggak untuk yang ibu rumah tangga aja, untuk anak sekolah ataupun untuk teman-teman yang masih bekerja dan belum menikah, yang masih ngekos, ini bisa ya digunakan metode ini, karena menurut aku metodenya ini tuh simple dan enggak yang ribet gitu ya, gampang gitu juga. Jadi ini kembali sama diri kita masing-masing, kita itu disesuaikan juga sama kondisi kita dan juga kebutuhan kita ya. Jadi karena aku tahu semua orang itu nggak mungkin sama ya kebutuhannya, jadi kita menyesuaikan aja. Jadi ini hanya untuk caranya aja ya teman-teman. Menurutku ini ya tips dan cara kita yang mudah gitu ya untuk mengelola ataupun mengatur keuangan. Oke, sekian dulu ya video aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman juga untuk mengatur keuangannya ya. Karena menurut aku mengatur keuangan itu penting ya, karena biar kita itu tahu ya kemampuan dan kebutuhan kita itu berapa gitu ya. Jadi ini berlaku juga untuk teman-teman yang gajiannya itu bulanan maupun mingguan.
Oke ya, sekian dulu videonya. Kalau merasa cocok boleh ditiru caranya dan tinggal diganti ya nominalnya dan kebutuhannya juga. Dan di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku yang sangat sederhana ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video aku. Wassalamualaikum.